Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas teori bagaimana cara membuat bilangan Romawi. Ya, bilangan Romawi yang akan kita bahas, kita batasi sampai bilangan 1000 saja. Nah, pertama kita harus mengetahui apa aja yang menjadi bilangan Romawi. Bilangan Romawi sering disimbolkan dengan huruf-huruf. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia bilangan Romawi ini terdiri dari huruf-huruf. Kalau kita biasa menggunakan bilangan berupa angka-angka, tapi kalau bilangan Romawi berupa huruf-huruf. Kita lihat apa aja sih yang menjadi hurufnya. Pertama, kita lihat ada I, ada V, kemudian ada X, kemudian ada L, kemudian ada C, kemudian ada D, kemudian ada M. Jadi cara gampangnya IVX, LC, DM. Nah, biar nggak kesulitan menghafalnya, ternyata mereka punya pola yang sama. Polanya apa? Kita lihat polanya. 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1. Loh, kok sama? Iya, bedanya di sini nih. Yang pertama tetap 1 dan 5. Dua yang kedua, ini kan kita lihat ada IV, ini satuan, XL ini puluhan, artinya tinggal tambah 0, tambah 0. CD ini ratusan, tambah 0-nya 2, tambah 0-nya 2. Sedangkan M ini ribuan, berarti tambah 0-nya 3. Gampang kan? Jadi cukup hafal IVX, LC, DM, kemudian 15, 15, 15, 1. Baru tambahkan 0 yang untuk yang 2 kedua, kemudian bilangan yang 2 ketiga yaitu CD tambahkan jadi ratusan, 0-nya 2, kemudian M 0-nya 3. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lihat kaidah-kaidah dari bilangan Romawi. Secara umum ada 3 kaidah ya. Ada 3 kaidah. Kaidah ini maksudnya peraturannya. 3 aturan cara membuat bilangan Romawi. Yang pertama, kita lihat, jika bilangan yang lebih kecil ditulis di depan bilangan yang lebih besar, ini artinya pengurangan. Contoh, saya mau menulis IV. Nah, IV ini kan sebenarnya terdiri dari I itu 1, kemudian V itu 5. Nah, karena yang ditulis di depan yang lebih kecil, sedangkan yang lebih besar di belakang, ini artinya pengurangan. Maka ini sama aja artinya dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Nah, tapi ada catatan di sini. Jika puluhan itu hanya bisa dikurangi dengan satuan. Kemudian ratusan hanya bisa dikurangi puluhan. Kemudian ribuan hanya bisa dikurangi ratusan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Misalnya kita tulis I dan C. I itu 1, C itu 100. Jangan berpikir kalau ini artinya 100 dikurang 1 sama dengan 99. Ini salah. Kenapa ini salah? Karena C ini bernilai ratusan, sedangkan ini bernilai satuan. Ratusan itu harus dikurangi bilangan yang satu level di bawahnya, yaitu puluhan. Jadi kalau untuk pengurangan harus selalu satu level di bawahnya. Ya, berarti ini tidak benar. Yang benar bisa kita tulis misalnya X, C. X ini 10, C ini 100. Maka ini sama dengan 100 dikurang 10. Artinya 90. Kalau yang ini tepat. Ya. Kemudian maksimal pengurangan ini hanya ada satu bilangan di belakangnya. Contohnya seperti ini. Kita buat V atau V ya. Berarti ini 1, 1, 5. Nah,
Jangan berpikir kalau ini adalah artinya 5 dikurang 1 dikurang 1 alias 3. Salah ya. Pengurang di depan ini hanya boleh satu bilangan saja. Jadi ya EV, nggak boleh EEV ya. Jadi hanya satu. Oke, itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, jika bilangan yang lebih kecil ada di belakang atau di belakang bilangan yang lebih besar, itu artinya penjumlahan. Contoh, V ini 5, I ini 1. Ini artinya 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, kemudian ada ketentuan lagi, kalau penjumlahan ini maksimal 3 ya. Jadi misalnya kita menulis V I berarti ini 5 1 1 1 1. Jangan berpikir kalau ini adalah 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 alias 9. Ini salah ya. Jadi maksimal 3. Misalnya V I berarti 5 1 1 1. Tambahkan 5 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ini sama dengan 8. Ini yang benar ya, tidak boleh lebih dari 3. Nah, sama seperti peraturan sebelumnya, hanya boleh ditambahkan dengan bilangan yang levelnya satu level di bawahnya. Jadi misalnya kita mau buat seperti ini, CV ya kan, CV ini 100, ini 5, maka CV ini 100 tambah 5 hasilnya 105. Oke, bisa ya. Kemudian kalau misal peraturan ketiga atau kaidah ketiga, yaitu apa ya? Saya rasa cuman 2 ini dulu. Kita ambil contoh, misalnya kita mau menulis 150 ya, 150. Pertama yang kita lakukan adalah kita jabarkan 150 ini terdiri dari 100 tambah 50. Nah, baru kita letakkan nilainya. 100 itu C, 50 itu adalah L. Maka jawabannya adalah CL. Kemudian misalnya kita mau menulis 199. Nah, berarti pertama kita jabarkan dulu 100 tambah 90 tambah 9. Nah, 100 itu C, 90 kita lihat 90 itu lebih dekat ke bilangan Romawi yang mana? Ternyata dia lebih dekat ke 100. Lebih dekat 100, yaitu 100 dikurang 10. Kita ingat 100 dikurang 10 bagaimana penulisannya? Yang lebih kecil duluan, ya kan? 10 berarti X, baru 100-nya C. Kemudian 9. 9 ini lebih dekat ke 10. Berarti dia 10 kurang 1. Penulisannya satunya dulu I baru X. Maka bilangan Romawi dari 199 adalah CXCIX. Oke. Gimana? Cukup mudah ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.